Mungkin kamu, aku, dan kita semua pernah menghadapi orang yang sangat manipulatif. Dia melakukan segala cara untuk dapat pengakuan. Dan yang paling parah adalah empatinya sangat rendah sampai akhirnya karena butuh pengakuan ini membuat orang lain gak nyaman. Bisa jadi dalam kehidupan di dalam keluarga, personal, atau mungkin kehidupan profesional. Kalau kamu pengen memahami mereka lebih dalam lagi, episode kali ini akan tepat karena aku akan ngebahas tentang Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Dan satu lagi nih, Borderline Personality Disorder atau BPD. Yang keduanya itu kalau menurut DSM-5 atau Panduan Penegakan Diagnosis yang dibuat oleh American Psychiatric Association, ini memang relate satu sama lain. Dan kadang orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini tadi sangat gak nyaman. Tapi mereka yang memiliki NPD dan BPD itu suka nggak sadar, jadinya boro-boro ke psikolog atau psikiater. Bahkan mereka nggak mau dicap punya satu gangguan kepribadian. Nah, Narcissistic Personality Disorder ini itu sangat relate dan kuat banget sama satu karakteristik kepribadian, yaitu perasaan superioritas. Jadi saking merasa paling, kemudian butuh pengakuan, ini adalah sebuah karakter yang paling menonjol dari NPD. Nah, karena itu akhirnya mempengaruhi beberapa hal nih. Contoh misalnya identity. Identity ini semua orang pasti dong pengen punya pengakuan dari sebuah identitas yang diakui oleh orang lain. Nah, kadang ini yang membuat antara narcissistic personality disorder dengan a narcissistic person itu kan kayak satu hal yang mirip. Emang iya ya, emang nggak mungkin orang itu nggak pengen punya pengakuan. Emang bisa ya kita tuh nggak butuh diakui? Kan semuanya butuh pengakuan, semuanya pengen mendapatkan penerimaan. Nah, NPD ini punya kadar yang sangat tinggi, teman-teman. Jadi pada saat kita bicara narsis ya semua orang punya kebutuhan dan dorongan diterima dong. Tapi kalau orang yang NPD ini, dia akan melakukan segala cara, dan karena ini terjadi pada sebuah pola yang sudah sangat lama, namanya juga pola kepribadian yang terganggu. Ini mempengaruhi pola pikiran, pola perasaan, dan biasanya dipengaruhi oleh trauma-trauma di masa lalu. Orang NPD nggak akan sadar kalau dia itu NPD. Bayangin aja, masa sih aku NPD? Biasanya datang ke psikolog atau ke psikiater, mereka itu datang dengan keluhan entah mungkin anxiety-nya jadi muncul karena dia tidak dapat diterima, atau mungkin dia merasa depresinya mulai muncul karena mungkin dia kehilangan sesuatu yang membuat identitas dia terganggu. Nah, kita pahami dulu yuk. Jadi ada 4 hal nih yang sangat kuat menonjol pada karakteristik NPD, yaitu identity. Kemudian ini akan mempengaruhi juga terkait dengan bagaimana dia memiliki empati. Kemudian dia juga akan punya sebuah masalah dalam self-direction atau goals yang dibuat itu sangat dipengaruhi oleh pengakuan dan penerimaan. Jadi kayak gak enak banget, dia jadi gak bebas punya cita-cita, dia jadi gak bisa menentukan arah hidupnya. Dan yang paling parah lagi adalah dia juga memiliki kesulitan untuk punya hubungan intim atau relationship kepada orang lain. Jadi kalau ada teman-teman melihat 4 poin nih, identity atau identitas diri yang terganggu karena dia pengen menonjol, kemudian dia juga memiliki self direction yang semuanya dipengaruhi oleh penerimaan orang lain secara berlebihan, empatinya juga kurang, dan yang paling parah adalah sulit membangun relasi yang intim dengan orang lain. Kalau 4 hal ini paling nggak ada 2 ada dalam diri seseorang. Ditambah lagi, ini syarat utama nih, karakteristik utama NPD menurut DSM-5. Yang paling menonjol pada diri NPD adalah grandiosity. Apa itu? Ketika dia merasa paling pinter, paling kaya, paling cantik, pokoknya paling keren, yang paling gak bisa dikalahkan oleh orang lain dalam kadar yang sangat tinggi. Jadi grandiosity ini adalah karakteristik utama atau kriteria utama orang dengan NPD, teman-teman. Nah, yang kedua adalah seeking approval. Jadi attention itu menjadi sebuah tujuan dia untuk hidup. Jadi kalau dia tuh tidak diterima atau dia mendapatkan penolakan, ini akan membuat dia sangat terluka yang akhirnya muncullah anxiety atau kecemasan yang membuat dia baru sadar dia ke psikolog, oh ternyata saya punya NPD. Jadi jarang banget orang itu merasa, dok atau mbak, ke psikolog atau ke psikiater, saya
punya NPD. Mereka selalu datang dengan keluhan-keluhan yang tadi, ketika superioritasnya dia terganggu, ketika dia tidak mendapatkan penerimaan dari orang lain, ketika identity-nya terluka, ketika dia kehilangan direction dalam hidupnya, dan ketika dia mulai punya masalah intimasi dengan orang terdekat, sampai tidak punya empati, itu dia akan datang dengan keluhan tersebut. Nah, kalau teman-teman menghadapi ini dalam dunia kerja, pastinya nggak nyaman banget ya. Namanya dalam dunia kerja di sebuah kantor, organisasi, akan ada banyak karakteristik manusia, akan ada banyak kepribadian. Dan pastinya mana yang bisa kita tolerir, mana yang enggak. Dan kalau kita ngadepin NPD, apa yang harus kita lakukan akan kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelumnya teman-teman, aku pengen ngingetin kalian buat subscribe channel ini, karena meskipun udah lama banget gak bikin konten, ini insya Allah nih resolusi 2025 Analisa akan lebih rajin lagi bikin konten. Jadi kamu bisa hidupin notifnya, dan kalau kamu ngerasa video ini relate sama kehidupan kamu, apalagi kalau di dalam organisasi dunia kerja, dan ini kaitannya sama personality, sama clinical psychology, kamu bisa share video ini, tapi jangan untuk gibah ya. Karena jangan-jangan setelah nonton video ini, satu yang aku pengen disclaim dulu nih ya, kalian bisa self-diagnose atau mendiagnosis orang lain. Kenapa? Karena yang bisa melakukan diagnosis itu hanyalah profesional, entah psikiater atau psikolog, dan kita punya tools teman-teman. Kita bisa pakai alat tes seperti MMPI, kemudian juga ada narcissistic inventory juga yang bisa melihat nih orang NPD atau enggak. Jadi kalian nggak bisa dari video ini aja langsung judge atau diagnose, ini kayaknya aku deh punya NPD. Ini kayaknya bos aku deh. Oke, kita pahami lagi nih, NPD tadi artinya adalah gangguan kepribadian. Namanya kepribadian yang terganggu. Artinya ini kadarnya sangat tinggi, dan menurut DSM-5, at least ada 2 dari 4 kriteria utama tadi yang pertama aku sebutin. Ada masalah identitas, ada masalah direction hidup yang mulai terganggu karena butuhnya pengakuan, kehilangan empati, dan intimasi. Minimal 2 dari 4 tersebut. Dan harus ada syarat utamanya, gradatiosity, dan juga adanya hubungan yang butuh sekali namanya pengakuan, attention. Kalau artinya ada 2 tambah 2, ya 4 berarti ya kriteria tersebut. Dan itu menetap pada diri seseorang selama waktu minimal 6 bulan atau lagi setahun dan bertahun-tahun, artinya kamu perlu waspada. Kalau memang ini butuh penanganan profesional dalam kadar tertentu, butuh yang namanya farmakoterapi atau penanganan obat, harus ke psikiater. Nah, kalau psikolog bantunya apa nih? Kami akan memberikan terapi teman-teman yang akan membantu NPD ini meregulasi emosinya, yang membuat NPD ini sadar bahwa identitas dia tidak dipengaruhi oleh pengakuan orang lain, yang diminta untuk bisa menerima segala penolakan, diberikan satu terapi untuk mereka tahu bagaimana kalau mereka menghadapi penolakan-penolakan di dalam dunia kerja dan dalam kehidupan personal. Nah, ini tadi secara umum dulu ya, NPD teman-teman pahami. Nah, ini satu lagi nih yang sering banget muncul juga, yang aku cukup banyak mendengar keluhan tersebut di beberapa training, di BUMN, multinasional, pemerintahan, ya di kantor manapun lah ya. Mbak, kayaknya aku tuh ketemu sama orang dengan ciri-ciri ini nih. Dia tuh suka banget marah-marah. Kalau dia lagi suka banget sama aku, dia baik banget. Tapi besoknya karena ada satu kesalahan sedikit yang ngebikin aku tuh kayak gak bisa diterima, dia bisa benci banget. Jadi once ketemu orang ini, awalnya dia akan, oh, you are an amazing person. Kalau dia lagi jatuh cinta sama kamu, kalau dia lagi suka banget sama kamu. Begitu kamu salah, dia akan mencari kesalahanmu. Dan I really hate you. Itu statement yang akan muncul. Jadi akhirnya borderline personality disorder ini yang katanya hampir mirip sama NPD, bahkan di DSM-5 tuh atas bawah gitu ya, di dalam panduannya gitu kan. BPD ini ciri menonjolnya bukan tentang gradatiosity, tapi tentang unstable relationship and regulation terkait dengan emosi dia. Emotional regulation ini menjadi faktor penentu BPD atau menjadi ciri utama orang BPD. Nah, orang BPD ini dia memang nggak butuh pengakuan, tidak sekuat NPD, tapi BPD ini dia punya kesulitan untuk bisa meregulasi emosinya. Dan parahnya lagi, yang mendorong orang BPD ini susah meregulasi emosinya adalah pada saat dia merasa empty. Menurut
DSM-5, BPD ini punya karakteristik yang berbeda sama NPD sebenarnya teman-teman. Ciri-ciri menonjolnya adalah satu, ketidakstabilan emosi. Jadi emotional lability ini cukup menonjol pada orang NPD. Kenapa? Karena dia punya pengalaman yang berbeda. Misalnya nih, pagi ini dia bisa suka banget sama seseorang. Karena ada satu pengalaman tertentu, siangnya dia bisa benci banget sama orang tersebut. Yang kedua, dia sebenarnya punya anxiety yang cukup tinggi. Anxiousness ini intens banget dirasakan oleh orang tersebut pada saat dia tuh nervous, pada saat dia itu kecewa, pada saat dia itu ke-trigger sama sesuatu yang dia nggak suka. Nah yang ketiga adalah, ini yang kadang bikin orang tuh bingung antara BPD atau NPD. Karena sebenarnya dia juga punya kecenderungan ketika dia itu ditolak, kehilangan, dia sedih banget. Jadi feeling of insecurity-nya itu cukup menonjol pada saat dia mengalami emptiness. Nah kemudian yang berikutnya adalah depresi. Ini salah satu yang cukup muncul gitu. Pada saat dia lagi down, dia bisa banget tuh menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dia bisa banget langsung berubah drastis gitu ya. Terus dia sebenarnya orang yang agak susah dipahami karena risk taker banget. Dia tuh bisa mengambil resiko yang tinggi, ya aku bisa gitu kan. Tapi habis itu ternyata dia nggak bertanggung jawab sama keputusan tersebut gitu. Jadi risk takingnya ini dilakukan karena dia impulsif teman-teman. Jadi impulsivity merupakan kriteria berikutnya. Karena dia impulsif, dia jadi kayak tadi yang ngambil resiko, kemudian dia gampang marah-marah, meledak-ledak, dan bahkan nih dia melakukan apapun yang bisa membuat dia itu merasa melepaskan emosi menjadi salah satu cara dia untuk diterima. Nah yang terakhir, hostility. Dia tuh gampang banget ribut. Pokoknya musuhnya di mana-mana gitu. Jadi kalau kamu melihat karakteristik tersebut, menurut DSM-5 paling nggak ada 4 dari 7 kriteria. Dan harus ada ciri-ciri impulsif, ya, yang tadi meledak-ledak. Kemudian dia orang yang risk taking banget, mengambil resiko. Dan yang terakhir adalah permusuhan. Paling nggak ada 1 di antara 3 yang aku sebutin tadi, ini bisa jadi dia mengalami patologi BPD. Kalau memang orang-orang ini ada di sekitar kita atau bahkan kita mungkin ngerasa seperti itu, segeralah cari pertolongan profesional. Nah, kenapa sih impulsivity, kemudian risk taking, dan satu lagi nih ya terkait sama hostility atau permusuhan itu menjadi poin utama untuk penegakan diagnosis BPD? Karena impulsivity atau impulsifnya tuh nggak cuma sekedar kayak aku mau ini gitu ya, bukan cuma kayak orang biasa yang impulsif, tapi ini mengarah kepada self-damaging. Apa itu? Dia bisa merugikan diri dia sendiri. Karena secara impulsif, contoh misalnya perilaku orang BPD ini, contoh dia melakukan unsafe sex. Atau risk takingnya itu bukan cuma sekedar aku juga risk taker loh, bukan. Tapi dia benar-benar bisa melakukan sesuatu itu dengan tanpa mikir panjang lebar, dan kebanyakan dia seperti kayak spend money yang nggak bertanggung jawab, nilep, korupsi, ngambil duit, manipulating uang orang. Itu kan risk taker banget gitu ya, yang bisa melakukan itu. Tapi dia nggak mikir panjang lebar kalau itu akan berdampak pada hukum, dosa, ngerugiin orang lain. Nah, kenapa BPD ini berbeda dengan karakteristik impulsif dan risk taking sama orang yang biasa? Ya karena sampai sedamage itu perilakunya. Nah, yang terakhir tuh karena 2 poin ini tadi, dia tuh gampang banget punya musuh gitu. Ya bayangin aja kalau dia impulsif, dia damage diri dia sendiri, nggak mikir, mungkin dia pakai obat-obatan atau dia sampai melakukan seks bebas, dan akhirnya dia bisa merugikan orang lain, atau dia nilep duit orang, nggak bertanggung jawab, ya pasti ngajak ribut lah gitu kan. Nah orang-orang seperti ini mungkin ada di sekitar kita, bukan berarti untuk dijauhi, tapi semoga mereka bisa sadar dan kembalikan menemukan makna dalam hidupnya. Nah kalau teman-teman ketemu dengan orang BPD ini agak beda dengan NPD ya teman-teman ya. BPD ini akan cukup mengganggu dalam kolaborasi di organisasi. Ini aku ngomongnya di ranah work psychology, gimana sebenarnya orang seperti ini apakah bisa kerja apa enggak sih gitu kan. Emang kalau dia BPD, dia NPD, nah ini nih fokusnya, apakah kita bisa menerima orang ini? Apa yang harus dilakukan organisasi untuk bisa menghadapi mereka? Karena bukan berarti mereka nggak punya potensi, bukan berarti mereka itu tidak bisa diterima di dalam sebuah lingkungan gitu. Tapi treatmentnya harus tepat.
Makanya teman-teman, kalau kamu merasa ini relate, kamu harus nonton video sampai akhir.